Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Sofi di pembelajaran Bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dulu bersama supaya pembelajaran yang kalian terima dengan mudah bisa kalian pahami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tak lupa di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Bu Sofi terus menyampaikan ke kalian untuk tetap menjaga kesehatan diri, tetap menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, gitu ya. Nah, setelah kemarin kita sudah belajar tentang definisi dan juga ciri umum dari teks cerita fantasi, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur intrinsik teks cerita fantasi. Nah, yang pertama ada jenis unsur pembangun teks. Yang pertama ada unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu unsur ekstrinsik? Maaf ya, itu Bu Sofi kurang S menulisnya. Adalah unsur-unsur yang mempengaruhi atau membangun suatu cerita dari luar, seperti latar belakang penulis, latar belakang pendidikan penulis, nilai-nilai dalam teks yang diambil penulis, dan juga kondisi lingkungan masyarakat penulis. Maksudnya gimana, Bu? Latar belakang penulis ketika ia memiliki contohnya lingkungan rumah. Penulis berada pada lingkungan rumah nelayan contohnya. Nah, tulisannya biasanya mempengaruhi apa? Ceritanya biasanya tentang laut, tentang ikan, dan lain sebagainya. Itu namanya unsur ekstrinsik, unsur yang mempengaruhi atau membangun suatu cerita dari luar. Kemudian, apa itu unsur intrinsik? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang mempengaruhi atau membangun suatu cerita dari dalam. Kemudian ada unsur-unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi. Ada tema, alur, latar, tokoh penokohan, sudut pandang, dan juga amanat. Kalau tema adalah ide atau gagasan yang mendasari cerita. Oleh karena itu, tema sering disebut sebagai latar belakang dari sebuah cerpen. Nah, contohnya di situ Bu Sofi menuliskan petualangan Abu Nawas. Kalau kalian membaca buku tentang petualangan Abu Nawas, itu luar biasa bagus cerita fantasinya anak-anak. Nah, kemudian apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Nah, jenis-jenis alur ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Kalau alur maju, ceritanya bergerak maju. Contohnya, cerpen itu awalnya menceritakan tentang seorang anak kecil dan berkembang hingga akhirnya saat dia telah remaja. Jadi ceritanya berkembang maju ya. Kemudian alur mundur, alur yang ceritanya bergerak mundur atau flashback, mengenang masa lalu ya. Biasanya bercerita tentang latar belakang sebuah kejadian. Misalnya, cerita tentang seorang mantan veteran atau pejuang yang membayangkan kisah hidupnya di masa berperang melawan penjajah. Itu flashback ya, mengenang masa lalu. Kemudian ada alur campuran. Kalau alur campuran adalah jenis alur yang penggabungan antara alur maju dan juga alur mundur, gitu ya. Nah, contohnya apa? Di mana cerita diawali di tengah saat Johnson Brown tidak ingat siapa dirinya, sementara cerita bergulir maju pelan-pelan. Kita diperlihatkan flashback atau kejadian masa lalu Johnson Brown. Nah, contohnya kenapa, Bu? Contohnya ada seseorang yang hilang ingatan, kemudian dia mengingat masa lalunya melalui flashback, yaitu alur mundur. Tetapi kejadian yang dilakukannya di masa sekarang, yaitu alur maju, jadi campuran. Kemudian latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar terjadinya suatu cerita. Latar juga dibagi jadi 3, ada latar waktu, tempat, dan juga suasana. Latar waktu berarti merujuk pada waktu terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Contohnya siang hari pada zaman dahulu, pukul 7
malam hari, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar tempat, merujuk pada tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, di sudut ruangan, di rumah, di atas loteng, di pantai, dan lain sebagainya. Latar suasana, merujuk pada suasana yang dirasakan saat peristiwa dalam cerita terjadi, menyenangkan, mengharukan, menakutkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tokoh penokohan. Tokoh dan penokohan berbeda ya. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam cerita, sementara penokohan adalah watak yang dimiliki tokoh dalam cerita. Jenis-jenis penokohan, jenis-jenis watak berarti ada 3 dalam cerita. Watak antagonis berarti watak jahat dalam cerita. Kemudian protagonis adalah watak baik dalam cerita. Kalau protagonis, tokoh pendukung dalam suatu cerita. Apa maksudnya pendukung, Bu? Pelengkap atau pelerai dalam cerita. Nah, kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Entah itu penulis langsung masuk dalam cerita atau sebagai pengamat cerita serba tahu. Di situ ada sudut pandang orang pertama, ditandai dengan kata aku dan saya. Contoh kalimatnya, aku adalah seorang gadis kecil yang dilahirkan di desa. Di desaku, aku mempunyai seorang teman yang sangat baik. Nah, kata aku berarti penulis masuk langsung dalam cerita. Sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata ia dan juga dia. Contohnya, Nina suatu hari berjalan sendirian di tengah hutan. Ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kesusahan. Nah, ada Nina dan juga ia, berarti sudut pandang orang ketiga. Penulis masuk dalam cerita, bukan masuk. Penulis tidak masuk dalam cerita, namun sebagai pengamat serba tahu dalam cerita. Kemudian amanat yang terakhir. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam sebuah cerita. Amanat ya, pesan moral. Kemudian berlatih menganalisis unsur intrinsik dalam teks cerita fantasi. Ini tugas ya. Bacalah teks cerita fantasi berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga pada halaman 45 sampai 46. Kemudian carilah unsur intrinsiknya, mulai dari tema sampai amanatnya. Kemudian kerjakan pada buku bahasa Indonesia, kirim pada Google Classroom di kolom tugas. Ingat, kolom tugas. Dan Bu Safi minta untuk diberi nama, nomor absen, dan juga kelasmu. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi pada pagi hari ini. Semoga kalian tetap sehat, bisa mengerjakan tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.